Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Wes. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk memancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menjajah wilayah Indonesia, Tanah Putra masih dijajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat berita tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dengar berita ini dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di negara Indonesia. Kira yang Anda tadi kabarkan, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Saya perjelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita. Telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Saya mengerti, terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Iya, saya itu di dalam. Ada perlu apa ya? Kami ada perlu dengan Bung Karno. Oh, baiklah, silakan masuk. Assalamualaikum. Thomas, ada yang mencari Siapa? pada pemuda ingin membicarakan bapak ini. Baik, saya ada dulu. Ya, saya coba kata itu saya akan dari sana. Jadi begini Bu, kemarin dengar kepada kami menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan merdeka di Indonesia. Jadi kemarin kita cuma telah mengatakan bahwa kita cuma tujuh agar berkata dan mereka segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, selanjutnya akan saya usahakan perundingan dengan tetap PKI lainnya. Tidak bisa Bu, dia tidak bisa menunggu lama lagi. Ini adalah aturan yang segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Sebagai pemerintah, masyarakat itu untuk memproklamasikan Indonesia. Jepang bisa menyerang kita. Justru itu saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi betapa kita menyanyiakan kesempatan ini. nanti saja kita bicarakan dengan anggota PKI lainnya. Saya tidak berharap Anda akan melakukan rapat ketika itu dulu, karena saya takut Jepang akan mengetahui kita dan halangi Indonesia merdeka. Tapi PKI punya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin memerdekakan Jepang. Tapi berikannya waktu untuk menentukan
Baiklah, untuk ini kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Waalaikumsalam, iya ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Selamat malam, Bung. Ada apa ini? Ganggu malam-malam, kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Ayo, Dewan. Pak, silakan masuk. Sebenarnya saya gembira dengan kamar ini. Silakan yang digunakan tolong digunakan. Iya, ada orang masih bersuara, masih bersuara. Prolu. Ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan proklamasikan bangsa kita ini. Oh iya, agama harus sudah melaksanakan bagaimana proklamasi itu akan berlangsung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.